memasuki semester 2, hadirlah seorang siswi baru. Wajahnya dingin, langkahnya tenang. Gak banyak yang tahu kenapa dia pindah dari Jakarta ke Medan. Menjadi misteri yang bikin dia semakin jauh dari lingkungan baru. Tuh lihat, ada barang baru. Kok kayak nggak betah sih, baru pindah dari Jakarta ke Medan ya? Challenge baru, menarik. Jakarta woi, gimana saya ke Medan? Kok misterius sekali, jangan-jangan mantan agen rahasia. Parah lewat memang. Reksi, cukup! Hargai teman baru, kita semua pernah jadi orang asing. Masih saja aku mengingatnya. Iya, cewek cuek kayak kau, biasanya manis kalau meleleh, iya kan? Yoi, biasa. Kalau nggak usir bukan reaksi namanya. Oh, itu ya. Lihat tuh Griselda, pernah lagi dia senyum semenjak masuk sekolah. Itulah, ada nyoba, tapi dia gampang kali lu. Gimana kalau kita bikin taruhan? Kalau kau bisa bikin dia senyum dalam 1 minggu ini, aku bakal traktir kau di tempat termahal di Medan ini. Tapi jikalau kau tidak berhasil bikin dia senyum, ayo Dia, gak ada cewek yang bisa senyum bro. Semua cewek bisa ditaklukin. Aku nggak pernah peduli sama orang lain, apalagi yang berusaha mendekatiku. Aku selalu lebih nyaman sendiri, lebih tenang, tanpa gangguan. Tapi entah kenapa, dia tuh nggak pernah menyerah. Awalnya aku cuma nganggep dia itu gangguanku, orang yang nggak pernah ngerti apa itu batasan. Tapi semakin lama, aku lihat sisi lain dari dia. Dia punya kesabaran yang aneh. Perhatiannya bukan cuma untuk sekedar iseng. Pokoknya kau harus jadi punya aku, gimana pun caranya. Griselda gak langsung terbuka, dia menjauh, dingin, bahkan kadang ketus. Tapi aku gak akan nyerah. Aku gak maksa sih, cuma tetap hadir perlahan. Hati yang luka mulai belajar percaya, dan di balik jarak yang dijaga, dia akhirnya kasih ruang buat satu orang yang benar-benar tulus. Karena cinta sejati bukan soal cepat, tapi siapa yang bertahan paling lama. Oh hai, kamu Griselda kan? Kenalin, aku Dea. Kamu anak pindah yang kemarin gak sih, yang minggu lalu? Iya. Aku ketemu kamu di kantin, kamu makan sendirian. Biasanya aku memang duduk sendiri kalau makan. Terima kasih ya udah dapat. Iya gak masalah, kalau gak keberatan, kita boleh nih makan sama, duduk bareng di kantin. Boleh deh. Sepertinya ku melihatmu tadi dengan kemeja hitam andalan. Benar atau bukan, atau hanya dalam. Zelda,
adik palsu kamu. Semoga adik kamu jadi lebih baik ya. Gimana, Le? Berhasil ngekorkan dia? Kan aku bilang, gak ada cewek gak bisa takluk Le. Parah gak sih kau? Gila gak sih? Kayak mana sih kalau ketahuan dia? Iya, apalagi nanti dia tahu sendiri nggak tahu dari mulutmu. Nanti kau bisa berantem sama dia loh sampai lulus. Yang penting udah pernah gratis Le, kan? Dari awal, aku tahu mereka cuma anggap aku sebagai tantangan. Semua yang mereka lakukan itu cuma taruhan, cuma permainan. Aku dulu hidup di lingkungan yang penuh kekerasan. Ayahku pemabuk, sering marah, dan sering pukul ibu. Aku harus lihat itu setiap hari. Pada akhirnya, semua berakhir dengan ayahku terlibat masalah besar. Kami pindah ke Medan, dan semua ini untuk menjauhi masalah yang gak akan pernah selesai. Mana, Re? Masih bisa dapat dia? Tahu aku masih jauh dia. Dia itu siapa sih? Gak mungkin lah dikalian gitu aja. Sih. Setiap hari rasa berat, tapi entah kenapa ketika aku bersama dia aku merasa tenang. Dia selalu ada untuk aku, meskipun banyak yang terjadi di hidup aku membuat aku merasa diterima. Aku tahu sebenarnya ini perasaan yang salah, tapi sepertinya aku harus memberitahu dia tentang apa yang sebenarnya terjadi di hatiku. Ya, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya aku tahu sih ini salah sekali. Tapi aku suka kamu. Rasanya aku tahu kok ini perasaan yang salah. Ini nggak betul. Secara moral pun udah salah. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, biar rasanya hati ini tidak sesak lagi. Maaf ya, aku nggak tahu lah bisa bilang apa lagi. Apaan sih, Sal? Apaan sih? Kita temen lo. Aku nggak ngerti. Apa sih aku nggak bisa nerima ini? Apa sih yang salah? Ya memang sih perasaanku salah, tapi semuanya serba salah.
memiliki kau. Gak ada dunia yang bisa memiliki kau, ha? Kamu kau, yuk. Aku salah apa sih? Sampai dia buat kayak gini ke aku. Kau tak pengen gimana kan ya? Kau tuh gak ya? Kami udah tahu loh Grace apa yang dilakuin sama kau. Dari dia masang kamera di bonekamu, dia masang kamera di kamar mandi rumah kau pas dari kompor kamu pun kami udah tahu. Dia ngikutin kau kemana-mana pas kamu sholat kami juga udah tahu. Makanya aku sama Yovita masang GPS di HP dia. Dan dia sekarang nggak bisa ngapa-ngapain tahu. Dan itu kurang ajar menurut aku ya. Karena itu udah ngeganggu privasi kau sebagai perempuan. Tapi tuh nggak usah takut karena aku sama Maya, sama Dea, Kendrick udah tahu langkah apa yang harus kita lakuin nanti. Ya Grace, di sini juga kau nggak sendiri. Aku nggak tahu dia bakal ngelakuin ini. Tapi sekarang yang penting kau aman. Aku mulai sadar, bukan cuma tentang dia, tapi tentang aku. Tentang hati yang sudah lama hancur, tapi nggak pernah coba untuk kembali. Tentang arah hidup yang kabur, yang selama ini cuma ku jalani tanpa tujuan. Mungkin aku nggak pernah benar-benar siap untuk dicintai, karena aku sendiri belum selesai untuk mencintai diriku sendiri.